Oke teman-teman, setelah sebelumnya kita mencoba membuat estimasi indikator dengan menggunakan finite population correction pada indikator bertipe proporsi, yaitu proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 15 tahun maupun sebelum usia 18 tahun. Selanjutnya kita akan mencoba menghitung estimasi indikator dengan menggunakan FPC, tapi untuk tipe rasio, yaitu angka partisipasi kasar perguruan tinggi. Indikator ini pernah kita buat sebelumnya, tapi tanpa menggunakan FPC. Nah, jadi kita bisa scroll saja, mencari APKPT yang telah kita buat sebelumnya, kemudian nanti akan kita copy dan kita modifikasi dengan menambahkan FPC saja. Langsung saja kita klik yang bagian pojok ini, ada tulisan, kemudian kita klik kiri, kemudian kita cari APKPT yang pernah kita buat. Atau jikalau teman-teman membuatnya di bagian R-Markdown baru, maka bisa dibuka R-Markdown tersebut. Ini APKPT. Nah, kemudian kita bisa blok ya sampai ke bagian bawah, yaitu penyimpanan dataset. Nah, ini. Dan di sini kita bisa melakukan copy dengan klik Ctrl C. Kemudian kita bisa ke bagian paling bawah. Nah, di sini kita akan menghitungnya menggunakan FPC ya. Klik kanan kemudian paste. Nah, di sini ya, di bagian membuat APKPT ini dengan bagian FPC. Di sini teman-teman bisa lihat ya, APKPT ini berada setelah tahapan indikator dengan FPC, sehingga memang kita sengaja buat batasan di sini. Oke, dimulai dari mengimpor data, sama yaitu menggunakan library foreign, bisa kita langsung run dengan warning yang sama seperti sebelumnya. Kemudian karena ini adalah variabel yang bertipe rasio, sehingga kita tentukan dulu pembilangnya adalah jumlah penduduk yang berkuliah di perguruan tinggi dengan R612. Kemudian untuk penyebutnya adalah jumlah penduduk yang berusia setara usia perguruan tinggi, yaitu R407-nya itu berkode berusia 19-23 tahun. Nah, di sini tahapannya sama persis, yaitu dengan membuat variabel usia dulu 19-23, kemudian variabel PT yaitu dengan 612 dia berkodenya 18-24 ya, sesuai dengan kuesioner Susenas 2024. Kemudian membuat variabel indikator penyebut dan variabel indikator pembilang. Dengan catatan penyebut yang sukses kita beri kode 1, sedangkan untuk pembilang yang sukses kita beri kode 100. Nah, setelah itu kita buat desain survei. Kita tidak memerlukan strata dan cluster di sini, jadi bisa kita hapus saja. Karena ini dari sebelumnya ya, kita hanya memerlukan ERNA saja. Kemudian ketika membuat desain survei di sini, untuk ID-nya kita ganti dengan PSU ditambah SSU. Sedangkan untuk stratanya kita ganti dengan variabel strata yang sudah tersedia. Kemudian untuk datanya kita gunakan satu full data set, data core. Karena apa? Karena untuk rasio ini tidak ada nilai NA di sini ya. Nilainya adalah 0. Sehingga kita gunakan seluruhnya. Weight-nya adalah FVT. Kemudian jangan lupa kita tambahkan FPC-nya, FPC atau finite population correction-nya, yaitu kita beri tanda penghubung FPC 1 ditambah FPC 2. Kemudian jangan lupa kita beri keterangan nest, yang berarti nested atau bertumpuk ya, dia true. Di sini desainnya kita ganti nama menjadi desain 3 FPC, juga desain 3 FPC. Dan kita scroll ke bawah dulu. Nah, di sini untuk estimasinya, survei desainnya kita ganti menjadi desain 3 FPC. Nah, di sini juga sama, untuk yang provinsi kita gunakan desain 3 FPC. Nah, yang terakhir untuk menyimpan tabel dalam Excel, kita tambahkan nama di file Excelnya yaitu indi3_FPC. Oke, kita bisa kembali ke menu paling atas setelah tadi mengimpor data ya. Setelah mengimpor data, kemudian kita membuat variabel bentukan. Di sini langsung bisa kita run dari hasil sintaks sebelumnya ya. Kita run. Kemudian setelah selesai, baru membuat kita desain survei, yaitu yang pertama untuk menyusun ERNAS atau kode nasional, jadi berkode 1 semuanya. Kemudian membuat desain survei dengan catatan menambahkan FPC 1, FPC 2 dan mengubah ID menjadi PSU dan SSU, serta stratanya adalah variabel strata yang berada dalam dataset tersebut. Selesai ya, ini sudah selesai. Kemudian baru kita menghitung nilai estimasi indikator,
Di sini kita menggunakan si tabel RSCH dengan numeratornya indi pembilang, denominatornya adalah indi penyebut, dan survei di sini adalah desain 3 FPG. Type-nya adalah rasio. Kemudian kita run. Ya, sudah muncul. Kemudian untuk yang provinsi juga sama, kita run. Dengan disagregasinya adalah R101. Oke, sekarang estimasi provinsi sudah muncul. Nah, sama seperti sebelumnya juga, kami telah mencoba menghitung penghitungan indikator ini menggunakan FPG di SPSS. Nah, sehingga di sini angka partisipasi kasar perguruan tinggi dengan FPG kita coba cek untuk yang angka nasionalnya. Rasio estimasinya adalah 32,363. 32,3629 atau 363. Kemudian untuk SE-nya standar error-nya adalah 0,9951. 0,995 sekian, 1 ya harusnya. Kemudian lower-nya adalah 30,412, 30,4124 dan upper-nya 34,3135. 34,3135 dan seterusnya. 5 ini adalah pembulatan dari dua angka yang mendekati angka 5. Kemudian untuk provinsi estimasinya adalah 46, untuk Aceh 46,3933. 46,3933 dengan standar errornya 4,662. 4,6616. Oke, kemudian lowernya adalah 37,2563. 37,256. Kemudian untuk uppernya 55,530. Uppernya 55,530. Angka ini sedikit berbeda dengan angka tanpa menggunakan FPG. Misalkan contoh untuk standar error nasional APK tanpa menggunakan dengan FPG adalah 0,9951. Sedangkan ketika tanpa menggunakan FPG kita coba cek. Nah, di sini bagian nilai estimasi indikator. Nah, SI-nya standar error-nya di sini adalah 0,9964. Sedangkan tadi untuk nasional adalah 0,9951, sehingga memang berbeda ya antara menggunakan FPG dan tidak menggunakan FPG. Kembali lagi ini sesuai dengan kebutuhan estimasi dan hasil kajian teori masing-masing pengguna. Oleh karena itu, setelah kita buktikan bahwa hasilnya sama dengan SPSS, terbukti bahwa memang cara ini menghasilkan output yang sama, kita tinggal menyimpannya ke dalam bentuk Excel. Di sini kita langsung bisa run. Kemudian kita buka folder kita dan di sini sudah ada indi 3FPG. Kita buka. Nah, di sini sudah tersimpan untuk estimasi nasional dan estimasi provinsi. Begitulah langkah-langkah mudah mengubah indikator yang sebelumnya tanpa FPG menjadi dengan FPG. Selamat mencoba dan terima kasih.